jumpa lagi dalam dialog eksklusif bersama saya, Faria May. Bicara soal UMKM, saat ini UMKM menjadi salah satu sektor yang menjadi penopang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah, terutama di Jawa Timur. Dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, tentunya diperlukan upaya pemberdayaan UMKM yang maksimal. Dan untuk berkaitan dengan hal ini, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, Bapak Made Sukarta. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang konsep pemberdayaan UMKM di Jawa Timur. Baik, apa kabar Pak Made? Kabar baik Mbak Faria. Pak, bicara soal UMKM ya Pak, bagaimana potret UMKM di Jawa Timur Pak saat ini? Oke, jadi kalau bicara data langsung ya, saya ingin memberikan perkembangannya dulu, data yang ada di Jawa Timur. Ya. Data sensus pertama itu di tahun 2008 ada 4,2 juta pelaku usaha berskala mikro, kecil dan menengah di Jawa Timur. Kemudian 4 tahun kemudian di tahun 2012 sensus yang dilaksanakan oleh BPS. Jadi data yang sah dan valid itu adalah dari lembaga resmi ya, yaitu BPS. Jadi BPS mengeluarkan angka jumlah pelaku UMKM, jadi usaha berskala mikro, kecil dan menengah itu menjadi 6,8 juta. Jadi pertumbuhannya dari 4,2 jadi 6,8 ada 2,6 juta pertumbuhannya. Jadi cukup besar. Hampir 50% bertambah dari tahun 2012 ke 2014. Nah, dari 2008 ke 2012. Dari 2012 seharusnya kalau kita bicara 4 tahunan sensus itu 2016 yang lalu seharusnya sudah mulai di sensus. Nah, ini kita sedang menunggu hasil sensus ekonomi yang belum dirilis, sehingga kita untuk tahun ini belum memiliki data valid mengenai perkembangan pelaku usaha berskala mikro, kecil, menengah ya. Tapi saya rasa pertumbuhannya itu luar biasa karena setiap tahun itu nggak kurang dari 6-8% pertumbuhannya. Jadi kalau 4 tahun itu sekitar 20%, saya jamin 20% sudah bertambah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Itu dari sisi perkembangannya. Tapi untuk mendukung statement tadi bahwa usaha mikro, kecil, menengah, UMKM kemudian menjadi backbone atau tulang punggung perekonomian Jawa Timur, bahkan perekonomian nasional. Dan dari data-data yang kami peroleh, dari beberapa kali kami mendampingi pelaku UMKM, mendampingi Pak Gubernur, Pak Wagub ke luar negeri, beberapa negara itu sekarang sudah sama dengan Indonesia, mulai serius membenahi dan fokus kepada kegiatan UMKM itu. Jadi kalau di negara maju mikronya tidak ada, mereka lebih banyak ke skala kecil dan menengah yang disebut dengan small medium enterprise itu, SME. Ya, jadi SME ini, small medium enterprises ini yang menjadi orientasi pertumbuhan ekonomi di negara-negara lain, nah termasuk Indonesia dan Jawa Timur. Nah, saya berikan angka sekarang mengenai bagaimana peran usaha mikro, kecil, menengah UMKM ini pada pertumbuhan ekonomi kita. Ya, tahun 2015 ke 2016 ya, ada data bahwa kontribusi UMKM pada PDRB kita, yang besarnya PDRB kita itu 1.858 triliun. Berarti cukup banyak ya, 1.850 triliun itu kontribusi pelaku UMKM ini ya itu sebesar 54,98. Jadi mendekati angka 55%. Artinya lebih dari separuh PDRB kita itu disumbangkan oleh kegiatan berskala mikro, kecil dan menengah ini UMKM. Oleh karena itu Pak Gubernur memandang bahwa inilah backbone atau tulang punggung daripada ekonomi Jawa Timur, sehingga RPJM Jawa Timur
juga ada perubahan-perubahan pencapaian pertumbuhan ekonomi itu, sehingga merubah strategi di UMKM-nya. Jadi UMKM itu diarahkan juga sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi, sehingga kita melakukan kegiatan-kegiatan konsep-konsep pemberdayaan yang berbeda ke depannya untuk lebih meningkatkan peran UMKM itu. Pemberdayaannya itu seperti apa, Pak? Nah, konsepsi pemberdayaan UMKM yang kita lakukan di Jawa Timur ini tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Kalau saya tidak boleh katakan kesulitan, tantangan tersendiri. Karena apa? Karena jumlah UMKM yang ada di Jawa Timur 6,8 juta dengan dengan pembagian piramidanya itu ya, kelompoknya itu yang mikro jumlahnya 95,5%. Ya. Dari 6,8 juta itu hampir 6,5 juta di skala mikro. Jadi sisanya tinggal 300 ribu. Nah, 300 ribu ini adalah 4,5%-nya, ya 4,5%-nya. Yang kecil 4%. 4% nilainya jumlahnya pelakunya 261 ribu pelaku UMKM. Sedangkan yang menengah, skala menengah itu hanya 0,5%. Jadi hanya 30 ribu. Jadi sedikit sekali dari 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Nah, kalau pembinaan dan pemberdayaan itu diserahkan seluruhnya kepada provinsi, kan menjadi agak sulit kita menembus ke titik-titik yang terendah sampai 6,8 juta itu, sehingga undang-undang pemerintahan daerah sekarang mengatur bahwa untuk usaha berskala mikro dengan indikasi aset paling tinggi 50 juta, ya, aset yang dilihat 50 juta dan omsetnya 300 juta, itu menjadi pembinaan di kabupaten kota. Jadi 95,5% sekarang sudah bergeser ke kabupaten kota. Kita tahan dulu Pak Made. Oke. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut, tetapi dialog eksklusif.